Kita terbiasa diajari untuk berdoa, tapi jarang sekali diajari cara membaca apa yang terjadi ketika doa tidak terkabul. Ini bagian yang sepi dibahas. Di forum keagamaan, pertanyaan seperti ini sering dijawab dengan kalimat aman yang menenangkan, tapi tidak selalu menjawab kegelisahan terdalam. Di sudut kamar, di tengah malam yang sunyi, yang muncul bukan teori, melainkan rasa ingin protes. Kenapa hidup tetap berat padahal sudah berkali-kali memohon? Ada orang yang terlihat taat, menjaga ritual, menjaga lisan, namun ketika pintu rezeki, jodoh, atau kelegaan batin tidak kunjung datang, di dalam diam hatinya bertanya, apakah semua ini hanya rutinitas tanpa respons? Ada juga yang mulai merasa bersalah hanya karena muncul pertanyaan seperti ini, seolah sekadar bertanya sudah bentuk kurang iman. Di titik ini, banyak doa bukan lagi relasi yang hidup, melainkan kebiasaan mekanis yang dijalankan dengan sedikit rasa takut. Takut salah, takut dimarahi, takut dihukum. Pertanyaan mengapa doa tidak dikabulkan sering terhenti pada jawaban singkat. Katanya belum waktunya, katanya ada hikmah, katanya diganti dengan sesuatu yang lain. Semua itu tidak salah, tapi terlalu pendek untuk menampung kompleksitas batin manusia. Di balik kalimat klise, ada hal lain yang jarang dibedah. Bukan hanya soal aturan, tapi tentang psikologi jiwa, cara kerja batin, vibrasi emosi, dan kualitas hubungan yang sebenarnya terjadi antara manusia dan yang ia sebut sebagai sumber tertinggi. Pertama, doa sebagai frekuensi batin, bukan hanya susunan kata. Untuk memahami kenapa sebagian besar doa terasa tidak dikabulkan, kita perlu memisah doa dari sekadar kalimat. Dalam banyak tradisi, doa punya dua lapisan. Lapisan luar berupa lisan dan bahasa, lapisan dalam berupa keadaan batin. Orang biasanya fokus pada lapisan luar, hafalan, tata cara, urutan, bahasa yang dianggap lebih suci, namun yang menentukan daya bukan bentuk, melainkan isi. Frekuensi batin terbentuk dari kombinasi emosi, keyakinan, niat, dan sikap terdalam. Saat seseorang berdoa dalam keadaan hati yang sebenarnya penuh iri, benci, takut berlebihan, atau rasa tidak layak, frekuensi yang dipancarkan berbeda dengan orang yang berdoa dari posisi jujur, pasrah yang dewasa, dan rasa hormat yang tenang. Dua orang bisa mengucapkan kalimat sama, namun kualitas batinnya tidak sama. Bayangkan seorang pria yang berdoa agar usahanya maju, tetapi di dalam dirinya masih menyimpan amarah pada semua orang yang dianggap menghalangi. Ia menganggap keberhasilan hanya mungkin dicapai jika ada yang kalah. Ia tidak pernah menata ulang niat, hanya menambah tekanan pada hasil. Doa yang keluar adalah doa tentang kelapangan, namun frekuensi yang dipancarkan adalah frekuensi persaingan sempit. Energi seperti ini mengundang benturan di banyak sisi hidupnya. Kualitas doa dipengaruhi juga oleh seberapa hadir seseorang saat mengucapkannya. Banyak doa terlontar sambil melamun, tergesa, atau sekadar menggugurkan kewajiban. Batin yang tidak hadir sulit merasakan arus energi yang sebenarnya muncul ketika seseorang benar-benar masuk ke dalam keheningan. Kehadiran penuh menajamkan frekuensi, seperti antena yang diarahkan tepat ke sumber. Ketidakhadiran batin menjadikan doa seperti suara yang dibacakan tanpa pendengar, bahkan oleh diri sendiri. Ada satu paradoks, semakin keras seseorang memaksa doa menjadi alat menekan realitas, semakin lemah daya doanya. Ketika doa dijadikan cara memaksa semesta tunduk pada skenario pribadi, ruang untuk kebijaksanaan yang lebih luas jadi tertutup. Sebaliknya, ketika doa diucapkan sebagai ikhtiar selaras dengan hikmah yang mungkin belum dipahami, batin menjadi lebih lentur dan terbuka. Fleksibilitas batin seperti ini jarang dibahas, padahal sangat menentukan.
Secara psikologis, manusia hidup dalam dua lapisan, sadar dan bawah sadar. Lapisan sadar memuat niat yang diucapkan, lapisan bawah sadar menyimpan pola lama, luka, keyakinan tersembunyi yang tidak pernah selesai. Ketika seseorang berdoa agar pernikahan harmonis, sementara bawah sadarnya menyimpan trauma melihat hubungan orang tua yang hancur, dua lapisan ini saling bertentangan. Bawah sadar bukan sekadar gudang memori, ia juga mengatur apa yang seseorang rasa layak atau tidak layak. Ada yang sejak kecil sering diberi label gagal, bodoh, atau pembawa masalah. Ketika dewasa, ia berusaha mematahkan label itu dengan bekerja keras dan berdoa sungguh-sungguh. Namun di kedalaman yang tidak ia lihat, ada suara lama yang terus berkata, "Hasilmu tidak akan bertahan, engkau akan kembali jatuh, engkau memang begitu." Dalam kondisi seperti ini, doa menjadi medan tarik-menarik antara niat baru dengan pola lama. Niat baru mendorong ke depan, pola lama menarik ke belakang. Jika tidak ada kesadaran untuk mengakui luka lama dan menyembuhkannya, doa hanya menambah frustrasi. Orang merasa sudah berdoa, tapi tetap hidup dengan skenario berulang. Sebenarnya, bukan doa yang lemah, bawah sadar yang belum dibereskan. Ada juga konflik lain. Beberapa orang tanpa sadar mendapatkan keuntungan psikologis dari tetap berada di posisi sulit. Misalnya, dengan terus berada dalam masalah, ia mendapat perhatian, belas kasihan, atau alasan untuk tidak mengambil tanggung jawab penuh atas hidupnya. Dalam dunia psikologi, kondisi ini dikenal sebagai secondary gain. Selama keuntungan tersembunyi ini tidak disadari, doa untuk keluar dari masalah seringkali tersabotase dari dalam. Bukan berarti seseorang sengaja ingin menderita, namun pola ini terbentuk pelan-pelan. Ketika rasa kasihan orang lain menjadi salah satu sedikit sumber kehangatan yang ia terima, bagian tertentu di dalam dirinya enggan melepas identitas sebagai korban. Di sini, doa agar hidup membaik harus berhadapan dengan rasa takut kehilangan perhatian. Permohonan di lisan bertabrakan dengan ketergantungan batin pada pola lama. Inilah mengapa sebagian doa terasa tidak jalan. Dalam banyak kasus, doa bukan ditolak kekuatan di luar, tetapi terhalang oleh benteng yang dibangun sendiri. Benteng itu berupa keyakinan destruktif, kebiasaan menyalahkan, identitas sebagai korban, dan trauma yang tidak mau disentuh. Selama ini tidak dibaca, orang akan terus mengira bahwa masalah ada di langit, bukan di dalam ruang batinnya sendiri. 2. Doa yang mengabaikan tanggung jawab. Ada tipe doa yang diam-diam melimpahkan semua beban pada sesuatu di luar diri. Doa seperti ini lahir dari kelelahan, tapi juga sering tercampur sikap manja spiritual. Seseorang minta dilapangkan rezeki, namun tidak pernah mau belajar hal baru. Ia ingin hubungan membaik, tetapi enggan mengubah cara berbicara, enggan mengakui kesalahan, enggan meruntuhkan ego. Di permukaan, ia tampak religius, tapi di kedalaman, ia menghindari tanggung jawab. Doa bukan pengganti tindakan. Doa adalah penyelaras niat, penguat langkah, penjernih batin. Sementara tindakan tetap menjadi jalan yang harus dilalui. Ketika seseorang menjadikan doa sebagai tempat lari dari tanggung jawab, doa kehilangan kejujuran. Hubungan dengan Yang Maha Tinggi bergeser dari relasi cinta menjadi relasi transaksi. Tugas diri diabaikan, sementara tuntutan kepada langit menggunung. Ada hal yang jarang dikatakan terang-terangan. Kadang, doa tidak dikabulkan bukan karena Tuhan ingin menguji, tetapi karena jika keinginan itu dikabulkan sekarang, orang tersebut akan tenggelam dalam masalah yang lebih besar. Seseorang yang tidak siap secara mental dan moral meminta kekayaan berlimpah. Jika Tuhan mengabulkan tanpa proses, kekayaan itu bisa menjadi alat merusak diri dan orang sekitar. Penundaan yang terasa menyakitkan sebenarnya bentuk perlindungan yang tidak disadari. Kematanan spiritual bukan diukur seberapa panjang daftar permintaan, tetapi seberapa dalam seseorang berani bertanya kepada dirinya sendiri apakah ia siap menanggung konsekuensi dari sesuatu yang ia minta.
Doa orang yang siap akan terdengar berbeda. Ia tidak hanya berkata berikan, tetapi juga bimbing. Ia tidak hanya meminta hasil, tetapi juga kesanggupan menanggung beban yang menyertai hasil itu. Di sini, doa dan tanggung jawab bergerak seirama. Laki-laki yang matang secara batin biasanya tidak menjadikan doa sebagai alat melempar beban. Ia melihat doa sebagai ruang briefing sebelum turun ke medan. Ia datang dengan kepala tertunduk, bukan untuk menghindari tugas, tetapi untuk menajamkan arah. Setelah itu, ia melangkah dengan kesadaran bahwa ada bagian dari realitas yang ditentukan tindakan, dan ada bagian lain yang sepenuhnya di luar genggamannya. Perbedaan ini ia terima dengan tenang. 3. Doa yang tidak selaras dengan nilai terdalam. Ada doa yang gagalnya justru menjadi berkah. Seseorang meminta sesuatu yang tampak baik di permukaan, namun bertentangan dengan nilai terdalam dirinya. Misalnya, seorang pria yang sebenarnya sangat menghargai kebebasan, integritas, dan kedalaman hubungan, memaksa diri menginginkan pekerjaan atau relasi yang menuntut ia mematikan semua itu demi status sosial. Ia berdoa keras, minta jalan dibukakan, padahal jauh di dalam, ia sendiri tidak sepenuhnya menginginkannya. Manusia bisa menipu orang lain, kadang menipu diri sendiri, tetapi sulit menipu lapisan jiwa yang paling jujur. Di kedalaman itu, setiap orang memegang seperangkat nilai yang jika dilanggar akan membuatnya hancur pelan-pelan. Ketika doa meminta sesuatu yang bertentangan dengan nilai inti, bagian terdalam dari jiwa memberi resistensi halus. Resistensi ini bisa muncul dalam bentuk sabotase, kehilangan semangat, atau serangkaian kebetulan yang selalu menggagalkan tercapainya keinginan tersebut. Apa yang tampak seperti doa tidak dikabulkan, kadang sebenarnya adalah jiwa menolak dibuat berkhianat pada dirinya sendiri. Namun, karena orang jarang diajak membaca level ini, yang muncul di permukaan adalah kekecewaan pada Tuhan. Padahal jika ia berani duduk sendiri dalam keheningan dan bertanya jujur, apakah benar aku menginginkan hal ini sepenuh hati, atau hanya karena tekanan sosial, identitas palsu, dan rasa ingin diakui, mungkin jawabannya akan berbeda. Ketidaksinkronan antara doa dengan nilai terdalam membuat hidup terasa berat. Seseorang berjalan di jalur yang tidak cocok dengan bentuk jiwanya. Dalam jangka panjang, hal ini melahirkan kelelahan eksistensial. Ia bisa mencapai banyak hal secara materi, namun merasa kosong. Ia marah karena doa terdahulu terasa dikabulkan, lalu membawanya ke jalan yang ternyata menyesatkan. Di sini, kebijaksanaan doa bukan selalu diukur dari berapa banyak yang didapat, melainkan seberapa selaras hasil itu dengan apa yang membuat jiwa hidup. Pria yang berani berhenti sejenak untuk menaudit doanya akan menemukan hal menarik. Ada permintaan yang sebenarnya lahir dari rasa takut tertinggal, bukan dari panggilan hati. Ada doa yang ternyata lebih banyak didorong keinginan mengalahkan orang lain, bukan membangun diri. Ketika lapisan ini terbongkar, arah doa berubah. Ia tidak lagi sekedar meminta sesuatu, tetapi pertama-tama meminta kejernihan agar tahu apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. 4. Dimensi waktu, proses, dan cara jawaban datang. Satu lagi penyebab kenapa doa terasa tidak dikabulkan adalah karena cara manusia memaknai jawaban. Banyak orang menganggap jawaban doa hanya sah jika bentuknya sesuai dengan gambaran di kepala. Jika tidak cocok, langsung dianggap tidak dijawab. Padahal, dalam perspektif spiritual, jawaban bisa hadir dalam berbagai bentuk. Kadang berupa pergeseran sudut pandang, kadang berupa orang baru yang muncul dalam hidup, kadang berupa pintu yang tertutup, memaksa seseorang mengambil jalan lain. Manusia hidup dalam garis waktu yang sempit, sementara realitas lebih luas dari yang bisa ditangkap pikiran. Seseorang meminta agar dipertemukan dengan pasangan yang bisa diajak bertumbuh, namun dalam beberapa tahun pertama, yang datang justru orang yang mencerminkan luka-luka lamanya. Hubungan ini mungkin berakhir pahit, namun di dalamnya ia belajar batasan, belajar menghargai diri sendiri, belajar berkata tidak.
Tanpa pengalaman itu, mungkin ia tidak akan siap ketika nanti diberi hubungan yang benar-benar sehat. Dari kacamata sempit, doa tadi seolah gagal. Dari sudut pandang proses, justru sedang dikabulkan. Jiwa perlu ditempa dulu agar mampu menjaga apa yang diminta. Tanpa penempaan, hadiah bisa berubah menjadi beban. Di sini, dimensi waktu menjadi kunci. Orang yang terlalu tergesa ingin hasil instan akan mudah putus asa dan menyimpulkan bahwa doa tidak ada gunanya. Padahal yang sedang berlangsung adalah proses penyesuaian dan penguatan. Ada juga jawaban yang datang dalam bentuk ketenangan batin, bukan perubahan kondisi lahiriah. Seseorang yang sebelumnya gelisah dan gelap di dalam, setelah melalui periode doa yang panjang, mendapati dirinya lebih tenang, lebih mudah menerima, lebih jarang bereaksi meledak. Dari luar mungkin hidupnya masih banyak masalah, namun di dalam, ia sudah punya ruang lapang yang sebelumnya tidak ada. Inilah jawaban halus yang sering diabaikan karena orang hanya melihat hasil kasat mata. Seorang pria yang matang tidak menuntut semua jawaban datang dalam bentuk yang menyenangkan ego. Ia cukup peka untuk menyadari ketika doa mengubah dirinya sebelum mengubah keadaannya. Ia belajar membaca tanda kecil, energi yang lebih stabil, kemampuan mengambil keputusan dengan kepala dingin, keberanian berhenti melakukan tindakan yang merusak. Ia melihat itu sebagai bagian dari jawaban, bukan kebetulan yang tidak berguna. Doa, dalam sisi spiritual yang lebih dalam, bukan hanya aktivitas ritual. Doa adalah dialog antara bagian diri yang paling jujur dengan sumber kehidupan. Ia sekaligus cermin, arah, dan tenaga pendorong. Ketika seseorang berani menjadikan doa sebagai ruang kejujuran radikal, bukan sekedar rutinitas formal, kualitas hidupnya pelan-pelan berubah. Bukan selalu dalam bentuk yang ia bayangkan, tetapi dalam bentuk yang membentuknya menjadi pribadi lebih utuh. Pertanyaannya mungkin perlu diubah. Bukan lagi kenapa doa tidak dikabulkan, tetapi beranikah aku membiarkan doa mengubah aku terlebih dahulu? Saat doa tidak lagi digunakan untuk mengontrol hidup, melainkan untuk menyelaraskan diri dengan kebijaksanaan yang lebih luas, sesuatu yang halus mulai bergeser di dalam. Dari situlah, pelan-pelan, jawaban-jawaban yang sebelumnya tidak terlihat mulai terasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.